Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menjaga kesucian diri yang Allah ingatkan kita dalam surah As-Sam ayat 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mau mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mau mengotori jiwanya. Dalam kitab Al-Muhajir Muslim diingatkan oleh para ulama untuk menjaga kesucian jiwa ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk menjaga kesucian jiwa itu kita akan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan orang yang selalu menjaga kesucian dirinya. Dalam surat lain Al-Tahrim ayat 6 juga Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertobat. Tobat yang diinginkan Allah di sini adalah tobat yang sesungguhnya. Bukan kita tobat kita pagi, sore kita menjadi orang yang kafir lagi. Tobat kita sore, malam kita menjadi orang-orang munafik lagi. Bukan itu yang diinginkan Allah. Tapi untuk menjaga kesucian diri itu, sekali kita melakukan penyimpangan dari aturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya, maka akan menjaga kesucian diri kita. Karena ketika kita dilahirkan oleh Allah dari rahim ibu kita masing-masing, kita adalah manusia yang suci. Ma min mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang lahir itu adalah fitrah, suci, tergantung kepada kedua orang tuanya, mau Yahudi, mau Nasrani atau menjadi Majusi atau Islam yang sesungguhnya. Secara psikologi, perubahan diri kita itu ada 3 hal yang melakukan perubahan terhadap diri kita. Pertama adalah apa yang kita baca. Kalau biasa kita membaca bacaan-bacaan yang baik yang akan menjaga kesucian diri kita, maka kita menjadi orang yang baik. Yang kedua adalah tontonan. Kalau kita biasa menonton film-film selalu mempergunjingkan orang atau film-film yang tidak baik, maka terhadap diri kita, anak kita berkembang secara tidak baik sesuai dengan apa yang dia tonton. Yang ketiga adalah teman bergaul. Kalau ingin menjadi orang soleh, bergaullah dengan orang soleh. Ingin menjadi orang baik, bertemanlah dengan orang baik. Maka ketika kita berteman dengan orang yang malas beribadah, kita tentu akan malas beribadah. Ketika kita berteman dengan orang suka membicarakan aib orang lain, kita akan menjadi orang suka bergunjing. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang malas untuk belajar, malas untuk membaca, kita menjadi orang yang malas. Maka itulah yang akan merubah sikap tingkah laku kita secara psikologi. Bacaan, tontonan, dan apa yang kita lihat, kemudian tempat kita bergaul. Maka mari kita jaga kesucian kita, selalu bertobat kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua yang akan merubah dan menjaga kesucian jiwa kita itu adalah al-muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup, dia akan selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mencari ridha Allah, dia akan selalu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sulit mencari orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Lihatlah dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari, apakah dia selalu mencari ridha Allah, apakah dia selalu melaksanakan perintah Allah, atau banyak melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupannya.
ketika dia suka mendekatkan diri kepada Allah, ketika dia suka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ketika dia taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang muraqabah. Maka orang yang muraqabah itu dalam hidupnya, dia akan mendapatkan ketenangan jiwanya, dia akan mendapatkan kebersihan batinnya, dia akan mendapatkan kebersihan hatinya, sehingga tetap terjaga. Dia lahir menjadi orang yang bersih, kembali kepada Allah menjadi orang-orang yang bersih dalam hidup dan kehidupan. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang selalu menjaga kebersihan jiwanya, yang ketiga dia lakukan adalah al-muhasabah. Dalam surat Al-Isra ayat ke-17, Allah ingatkan kita bahwasanya orang-orang yang menjaga kesucian jiwanya dengan bermuhasabah, iqra kitabaka kafa binafsik yaumal alaikal hisab. Bacalah kitab kalian sendiri, maka yang akan kita baca pada hari ini untuk menghitung amal ibadah kita. Maka ketika kita menjadi orang-orang yang selalu bermuhasabah, selalu menghitung-hitung diri. Umar bin Khattab juga mengingatkan kita bersama, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Dalam surat lain juga Allah ingatkan kita bahwasanya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan persiapkanlah dirimu untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu juga masalah al-muhasabah, menghitung-hitung diri. Maka kalau dapat kita menghitung diri kita itu setiap malam, kita bangun, kemudian beraktivitas, kemudian kita mau tidur lagi, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghitung-hitung diri. Mana yang banyak kita beribadah kepada Allah atau melanggar aturan Allah? Mana yang banyak kita bernilai ibadah daripada yang tidak bernilai ibadah? Mana yang banyak kita melaksanakan perintah Allah daripada meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala? Mana kita banyak solat berjamaah daripada solat sendirian? Tentu perlu kita bermuhasabah, menghitung-hitung diri, gunanya menjaga kesucian diri. Yang ketiga, yang keempat untuk menjaga kesucian diri adalah al-mujahadah. Dalam surat At-Taubah ayat ke-20 juga Allah ingatkan kita, alladzina amanu wajahadu fi sabilillah. Hai orang-orang yang beriman, yang berhijrah, berjihad karena Allah Subhanahu wa taala, maka di ujung ayat dikatakan dia akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asal kata ya, mujahadah itu jahada, jihad, bersungguh-sungguh. Apapun yang kita lakukan bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita termasuk orang yang bermujahadah. Sebagai seorang pelajar, kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, mendapatkan ridha Allah, berarti kita sudah bermujahadah. Ketika kita bekerja sebagai pegawai, bersungguh-sungguh kita bekerja menurut aturan, mendapatkan ridha Allah, berarti kita sudah bermujahadah. Ketika kita berdagang, bersungguh-sungguh kita berdagang, jual beli sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan riba, kita tidak melipat gandakan jual beli kita dengan cara yang tidak baik, maka kita sudah bermujahadah. Ketika kita petani, bersungguh-sungguh kita menggarap ladang sawah kita, mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan aturan Allah, berarti kita sudah bermujahadah. Begitu juga di rumah tangga, seorang istri bersungguh-sungguh dia melayani suaminya, membahagiakan suaminya atau membahagiakan istrinya, tetapi dia sudah menjadi orang yang bermujahadah. Ketika yang empat ini kita lakukan, kata Al-Mujahir dalam sebuah kitabnya diungkapkan diri kita menjadi suci. Yang pertama, kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita selalu bermuhasabah. Yang ketiga, al-muraqabah. Yang keempat, al-mujahadah. Insyaallah dengan 4 poin ini yang kita lakukan, kita menjadi orang-orang yang bersih, kita lahir menjadi orang yang bersih, ketika menghadap Allah kita menjadi orang yang bersih, sehingga kita mendapatkan husnul khotimah di penghabisan hidup kita. Mudah-mudahan ceramah kita yang pendek ini, para pemirsa yang berbahagia, mendapatkan perubahan dan bisa mendekatkan diri kepada Allah untuk menjaga kebersihan diri kita masing-masing. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.